Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai materi hari ini tentang model linear ya. Materinya akan membahas tentang regresi linear saja setelah dipertimbangkan kembali. Karena nanti yang logistic regressionnya saya pindah ke belakang. Jadi untuk regresi linear hari ini akan diberikan lebih banyak porsi. Ada materi-materi yang saya pikir tambahan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ada beberapa visualisasi yang harapannya bisa membantu kalian memahami materinya dengan lebih baik. So, kita akan sedikit mengulas dulu materi yang sebelumnya, kemudian kita nanti masuk ke regresi linear ya. Ada simple linear regression, kita startnya dari sana, terus basis function regression, dan regularization. Nah, materinya sendiri sebetulnya sehubungan dengan materi yang sebelumnya tentang distribusi Gaussian. Jadi harapannya kalian udah sempat nge-review lagi, terutama dari 2 pertemuan sebelumnya kan sebetulnya memang membahas banyak tentang Gaussian. Jadi kalau memang masih lupa atau ada materi-materi yang belum kebayang, coba di-review lagi. Kalau ada yang bingung nanti silahkan ditanya. Ya. Jadi materinya, bahan bacaannya bisa dilihat dari sini, Python Data Science Handbook tentang linear regression. Materinya bisa dibaca di buku itu, ada contoh kodenya juga diberikan di sana. Saya mengadaptasi sebagian dari sana. Kemudian bisa lihat dari MLPR class notes-nya, linear tentang linear regression, walaupun ini graduate level, jadi saya tidak expect kalian untuk paham semuanya, tapi bisa mulai dari sana. Terus ada lagi materi yang sebetulnya sudah diajarkan di Artificial Intelligence. Kalau kalian pernah ngambil kuliah AI, harusnya pernah ketemu dengan regresi linear. Cuman kalau emang di semester ini belum diajarkan, bisa dilihat di lecture notes yang saya buat di tahun sebelumnya. Ya, silahkan dicek. Nah, kita mulai dari minggu lalu, kita udah membahas tentang dimensionality reduction, eigenvector dan eigenvalue, dan principal component analysis. Ya. Jadi gimana dimensionality reduction diterapkan ke dalam data yang sebetulnya tidak semua variabel punya variansi yang tinggi, sehingga mungkin bisa diabaikan, gitu ya, gampangnya seperti itu. Atau dikombinasikan dengan variabel lain yang ternyata kombinasinya menghasilkan variansi yang lebih tinggi. Gitu. Atau dalam bentuk dimensi distribusi multivariate Gaussian berarti covariance-nya gitu ya, menjelaskan hubungan antar variabelnya. Kemudian bagaimana menghitungnya, kita bisa menggunakan eigenvector dan eigenvalue untuk mendapatkan si principal component analisisnya gitu ya. Jadi dari D dimensi yang ada kita membentuk menghitung eigenvector dan eigenvalue-nya dari covariance matrix, kemudian baru kita memilih M dimensi yang lebih kecil daripada D yang kita sebut sebagai principal component analisisnya. Ya. Nah, mungkin yang penting buat kalian sebelum mereview materi yang sebelumnya atau sebagai bahan untuk review materi sebelumnya adalah apa sih interpretasi dari determinan itu sebetulnya. Kalau diingat-ingat ketika kita menghitung eigenvector dan eigenvalue, salah satu tahapannya adalah menghitung determinan. Jadi yang perlu kalian pahami supaya bisa mengerti dengan lebih baik sebenarnya apa sih yang terjadi di sini adalah determinan dari matriks itu apa gitu. Apa yang dikerjakan di sana, apa yang dicari di sana gitu. Nah, itu yang kalian boleh buka-buka literaturnya. Terus bagaimana si determinan ini berhubungan dengan nilai eigen terakhirnya gitu ya. Nilai eigennya sebetulnya kalau kalian lihat lebih jauh, kalian akan menemukan referensi yang membahas tentang namanya Lagrange multiplier. Lagrange multiplier itu adalah namanya constraint optimization problem. Dia bagian dari constraint optimization problem. Silahkan dibaca, walaupun itu materinya advance dan mungkin tidak akan dikeluarkan di ujian. Gitu. Tapi kalau kalian butuh pemahaman yang lebih lanjut atau lebih senang ngulik matematiknya, silahkan dibuka materi-materi tersebut. Gitu ya. Oke, nah untuk yang PCA juga ada videonya dari Victor Lavrenko tentang PCA. Materinya kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan, jadi silahkan dicek juga. Ya. So, kita masuk ke materi tentang regresi linear. Di regresi linear ini, yang kita pelajari sebetulnya adalah memprediksi hubungan antara dua variabel. Kita mulai dari sini dulu, ya. Jadi misalnya yang sumbu X-nya di sini adalah total bill-nya, atau kalau kita misalnya datang ke kafe atau ke restoran kan ada harganya tuh di bill berapa. Anggaplah ini harga setelah pajaknya misalnya seperti itu. Kemudian ini datanya dari US, jadi di US salah satu kebiasaannya adalah memberikan tip setiap kali belanja di restoran atau makan di restoran atau di kafe. Nah, tipnya itu beda-beda besarannya.
Kalau di sini dilihat bahwa, oh ya kalau orang yang ngasih 10, bayarnya sekitar 10, maka bill-nya mungkin sekitar $1, kira-kira seperti itu. Terus yang 20 mungkin ada yang ngasih $2, ada yang ngasih lebih, ada yang $4, ada yang ngasih $3, dan seterusnya. Tapi secara umum kita melihat bahwa kelihatannya ada hubungannya antara besarnya total bill, gitu ya, jadi berapa harga makanannya di akhir, dengan tip yang diberikan gitu. Semakin mahal harga makanannya, ya wajar dong ngasih tipnya lebih besar. Kira-kira seperti itu interpretasinya. Ya, walaupun sebetulnya nanti kita lihat bahwa yang mempengaruhi besarnya tip ya bukan hanya total bill gitu. Ada dampak dari variabel yang lain gitu. Tapi untuk sekarang kita lihat ini dulu. Nah, kalau dilihat sebetulnya hubungannya seperti yang dijelaskan tadi, ketika total bill-nya bertambah, maka tipnya juga naik. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini titik-titiknya adalah data points-nya, kita bisa menarik hubungan berupa fungsi linear gitu ya, satu garis lurus seperti ini. Gitu ya. Jadi dari titik-titik ini kita mencoba mencari garis yang menghubungkan titik-titik tersebut atau hubungan antara total bill dengan tipnya. Karena tidak mungkin mengenai semua titik-titiknya, kita mau melihat trennya atau polanya yang paling umum saja. Gitu. Itu coba cari garis yang seperti ini. Belakangan kita akan tahu bahwa garis ini sebetulnya adalah garis yang membuat errornya paling kecil. Jadi selisih antara prediksinya, jadi nilai tipnya yang diprediksi dengan tip yang aslinya itu dibuat sekecil mungkin. Gitu ya. Jadi itu prediksi hubungan antara dua variabel dengan regresi linear. Contoh lainnya adalah misalnya kalau kalian mau memprediksi tarif taksi gitu ya. Jadi kalian naik taksi kan biasanya buka pintunya ada harga buka pintu ya istilahnya gitu. Kemudian per kilometer akan nambah sekian rupiah gitu misalnya. Selain itu yang mempengaruhi bisa juga adalah waktu tunggunya gitu. Jadi misalnya macet gitu, kalian kan nggak maju-maju gitu. Taksinya yang tetap bertambah argonya gitu. Jadi nggak akan diam di situ saja dan mempertimbangkan kilometer saja. Tapi kalau kita tahu misalnya, oh jaraknya sekitar 20 kilometer, berapa sih sebetulnya tarif taksinya nanti kira-kira. Nah itu yang kita coba modelkan gitu dengan regresi linear ini. Kebayang ya contohnya ya. Jadi dalam simple linear regression sebetulnya yang dilakukan adalah kita memodelkan kasusnya dengan mencocokkan garis lurus ke sekumpulan datanya. Nah, garis lurus ini kalau dulu kita pelajarin di SMP bahkan mungkin sudah ada ini SMP atau SMA, bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B, atau kalau dulu mungkin kalian lebih familiar dengan bentuk Y sama dengan MX plus C gitu ya, dengan M-nya yang disebut sebagai gradien, yang ini yang disebut sebagai bias atau intercept-nya gitu. Ya. Jadi kalau di sini Y sama dengan AX plus B, A-nya disebut sebagai slope, ada yang disebut sebagai gradien, boleh, atau kemiringan gitu kan. Kemudian B-nya dinamakan sebagai intercept atau bias, gitu ya. Ini atau bias. Gitu. Jadi ada beberapa istilahnya, gitu. Jangan bingung karena tergantung referensi yang kalian baca. Tapi ini sama gitu ya. A itu menentukan kemiringan dari garisnya, B itu menggeser atas bawahnya. Kalau dalam contoh taksi tadi, tarif taksi, B-nya ini adalah tarif buka pintu berarti. Karena kan ketika X-nya 0, anggaplah ini jarak gitu ya, 0 km gitu. Ini jaraknya, ini adalah tarifnya gitu. Ini tarif. Ya, kemudian ini 0 km, maka B menjelaskan kalau misalnya 0 km tapi kita baru buka pintu taksinya, startnya dari berapa sih? Kan kalau tarif taksi nggak start dari 0 ya. Startnya mungkin dari, I don't know, 10.000 misalnya. 10.000. Tuh. Ya, jadi itu maksudnya. Ya, Y sama dengan AX plus B ini startnya dari 10.000, terus dengan pertambahan 1 km, dia akan naik sekian ribu. Ini tarif per kilometer berarti. Tarif per kilometer. Gitu ya, kurang lebih. Ya, nah notasi lainnya sebetulnya adalah Y sama dengan W0 plus W1 X1. Ini lebih memudahkan karena dia tidak, dia hanya pakai satu karakter saja, W saja, dan ini mewakili weight, ya, atau bobot, gitu ya, weight. Nah, notasi W0, W1, W2, dan seterusnya ini lebih sering dipakai untuk linear regression, kemudian pindah ke logistic regression, dan akhirnya menjadi dasar dari neural network, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat neural network, terus nanti ada W0, W1, W2, sebetulnya itu berangkatnya dari sini, gitu, dari regresi
linear ini, simple linear regression. Jadi kalau kalian nanti mau belajar tentang neural network, sebetulnya memang startnya harusnya dari linear regression dulu, kemudian pindah ke logistic regression, baru nanti masuk ke neural network. Gitu. Karena kalian akan punya building blocks-nya, pemahamannya akan lebih baik kalau kalian mulainya dari sini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, ya kita belum bicara cari way-nya nilainya berapa dulu ya gitu. Saya mau mencontohkan ada cara yang namanya linear regression ini yang bisa menghasilkan model linear seperti yang dicontohkan tadi. Misalnya sekarang saya punya data seperti yang di kanan ini ya, ada titik-titik ini adalah data points-nya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y. Ini data yang kita dapatkan. Oh, kalau X-nya sekian, Y-nya sekian berdasarkan datanya. Ya. Nah, sebetulnya data yang di kanan ini di-generate dari kode yang di kiri. Gitu. Jadi X-nya itu adalah uniform random, ya, rng.run ini adalah uniform random distribution. Ya, uniform dari 0 sampai 1, continuous uniform. Jadi X itu sebetulnya adalah uniform random dari 0 sampai 1. RNG ini ya, random number generator run itu adalah uniform distribution. Ini kenapa saya bilang dari awal kita harus bahas dari probabilitas dulu karena akan kepake ke seperti ini. Ya. Jadi ini saya generate sampel 50 banyaknya dari uniform random distribution 0 sampai 1. Terus saya kalikan dengan 10. Jadi ini berubah bukan dari uniform 01 atau jadi kita bisa lihat ini sebagai 0 sampai 10. Gitu ya. Kalau kalian lihat di sini nilainya antara 0 sampai 10. Ya. Itu sumbu X-nya. Nah, sumbu Y-nya adalah 2X kurang 5. Jadi Y-nya sama dengan 2X kurang 5. Ini hubungan yang kita definisikan, gitu, bahwa Y adalah 2X minus 5. Tapi ada bagian belakangnya, yang rng.runN ini. Gitu. Apa sih itu sebetulnya? Yang di belakang itu adalah yang kita sebut sebagai epsilonnya. Nah, epsilon ini adalah error, measurement error-nya. Jadi kalau, atau irreducible error istilahnya. Jadi kalau dalam pengumpulan data, sangat mungkin kalian mengalami atau menemukan error dalam pengukurannya atau pengambilan datanya. Gitu. Nah, itu yang disebut sebagai epsilon. Jadi kalau kalian mengukur tinggi badan aja, gitu, nggak mungkin tinggi badannya persis banget. Gitu. Pasti ada selisih 0,1 cm lah, atau 0,2 cm lah, atau seterusnya, tergantung alat ukur yang kalian pakai. Gitu. Misalnya kalian mau mengukur tinggi badan, atau yang lebih populer sekarang, gitu, misalnya dengan coronavirus, kalau kalian pernah dengar alat buat mengukur badan, termometer badan itu yang kayak tembakan, gitu kan. Nah, itu suka ada errornya, gitu. Jadi tiba-tiba angkanya nggak di 30, kan suhu normal manusia sekitar 36, 37 gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang temperaturnya adalah 32 derajat Celcius. Berarti ada errornya kan di sana. Jadi pengumpulan datanya pun bisa mengalami error. Nah, error yang seperti itu kita masukkan ke dalam si epsilon ini yang di belakang ini. Nah, epsilon sendiri kalau berdasarkan definisinya ini adalah rng.runN. Beda ya, kalau yang di atas run doang itu uniform, yang bawah runN itu artinya epsilon mengikuti distribusi normal dengan mu-nya 0 dan standar deviasinya 1. Standar deviasi itu variansinya 1. Jadi ini standar normal distribution, ya. Epsilonnya mengikuti standar normal distribution. Di generate sebanyak 50. Artinya, kalau tadinya kita definisikan dia sama dengan 2X minus 5, semuanya akan persis di satu garis. Ini akan terbentuk sebagai garis lurus. Tapi karena saya tambahkan epsilon, berarti ada di atas sedikit, ada yang di bawah sedikit. Ya, kebayang maksudnya sampai sini? Kebayang. Cukup jelas ya? Nah, dari sini sebetulnya kita ini baru mengenerate data doang ya, baru yang sebelah kanan kita generate. Nah, dengan kita mencoba menerapkan linear regression ke sini, jadi kita coba fit sebuah model, melatih sebuah model terhadap datanya, maka kita akan menemukan garis seperti ini, si garis yang biru ini. Dan perhatikan bahwa garis yang biru ini kalau kita definisikan, ya kita cari nilainya, ternyata model slope-nya adalah 2,0272 dan model intercept-nya adalah minus 4,998. Kalau kalian ingat tadi, nilai yang kita definisikan di awal, Y sama dengan 2X minus 5. Ya, jadi slope-nya di sini, kalau kita bilang tadi ini adalah MX plus C gitu ya, berarti M-nya adalah 2, dan C-nya adalah minus 5. Ya, jadi dengan menerapkan model regresi linear ke sini, sebetulnya kita bisa menemukan nilai yang kita definisikan di awal, 2 dan minus 5 ini,
dengan cukup akurat gitu. Dia dapatnya 2,02, yang ini minus 0,499 gitu, atau minus 5, hampir minus 5. Gitu ya. Jadi ada metode ini, si metode regresi linear ini berusaha menemukan hubungan linear antara datanya gitu ya. Jadi antara X-nya dengan Y-nya di sini. Jadi si model ini sebetulnya nggak tahu bahwa nilainya adalah M-nya 2, C-nya minus 5 gitu, atau W0-nya sama dengan 2 dan W1-nya sama dengan minus 5. Dia nggak tahu. Tapi itu yang berusaha dia cari gitu. Ketika kita melatih modelnya, modelnya berusaha mencari nilai yang membuat errornya, jadi jarak antara titik ini dengan garisnya, ya, yang ini, nilai error ini dicoba dikecilkan, gitu ya, dibuat sekecil mungkin. Ketika errornya sudah sekecil mungkin, maka dia mendapatkan bahwa oh, model slope-nya sekian, intercept-nya sekian, dan ini dekat sekali dengan nilai aslinya. Gitu. Ya, kebayang maksudnya? Ya, saya lanjut ya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau ada lebih dari 2 variabel yang ingin kita lihat hubungannya. Kalau tadi kita definisikannya cuma Y sama dengan W0 plus W1 X1. Gitu. Ya. Ini hanya ada satu variabel saja, atau W1X. Gitu. Bagaimana kalau ada yang lain? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Sebetulnya, ya ini tinggal dibuat generalisasinya saja. Gitu. Jadi kalau tadi W0, W1, X1, sekarang menjadi Y sama dengan W0, X0, W1, X1, W2, X2, dan seterusnya sampai WD, XD. Ya. Notasi yang ini bisa disingkat sebagai summation, gitu ya, untuk J sama dengan 0 sampai D. Saya berusaha membedakan notasinya, jadi kalau kalian lihat, biasanya saya tulisnya sigma I sama dengan 1 sampai N. Sum over I sampai N. Sum over X untuk nilainya I sama dengan 1 sampai N. Ini artinya untuk semua data. Jadi I biasanya saya pakai untuk datanya ya, data points. Nah, ketika saya tulis di sini J, berarti ini yang saya maksudkan adalah ini adalah variabelnya. Jadi ini variabel pertama, ini variabel kedua, ini variabel ke D atau D dimensi gitu ya. Jadi kalau N biasanya N menunjukkan jumlah datanya berapa, kalau D menunjukkan dimensinya berapa. Gitu ya. Jadi J sama dengan 0 sampai D ini artinya ada D dimensi datanya. Ya. Jadi yang kiri dan yang kanan sebetulnya sama. Yang W0, X0 plus W1, X1 sama kayak yang di kanan. Nah, tapi yang berbeda adalah kalau tadi kan kita tulisnya Y sama dengan W0 plus W1, X1 lah, gampangnya gitu ya. Kenapa sekarang ada X0 di sini? Ini sebetulnya si X0 ini hanya mempermudah supaya bisa ditulis sebagai yang sebelah kanan. Karena kalau nggak ada X0-nya, ada satu yang nggak bisa ditangkap sama yang kanan. Gitu ya, nggak bisa disatukan, nggak bisa diringkas sebagai yang kanan kalau seperti itu. Nah, akibatnya kita perlu nilai X0. Yang X0-nya diset untuk fix. X0-nya adalah 1. Karena kan W0 kali 1 ya W0 gitu. Jadi sebetulnya ini adalah 1 supaya dia bisa membuat bagian yang ini menjadi ini W0 saja. Itu ya. Itu notasinya kalau dalam skala, kalau dalam notasi matriks vektornya kita biasanya tulisnya dengan Y sama dengan phi dari dot product dari phi dan W. Gitu ya. Dot product itu adalah perkalian sama seperti yang di atas gitu. Jadi 1 di W0 kali X0, W1, X1, W2, X2 dijumlahin semua gitu. Ya, ini notasi dot produknya. Kalau kalian ingat notasi misalnya kita punya vektor X1, X2 di dot produk dengan Y1, Y2, ini contoh saja, maka ini sebetulnya adalah X1 kali Y1 ditambah X2 dikali Y2. Gitu ya, ini sama dengan yang di bawah. Jadi notasinya diringkas dalam matriks vektornya seperti ini. Y sama dengan phi dari W. Nah, phi-nya di sini adalah 1 X transpose. Jadi sebetulnya ini adalah sama kayak yang di atas. Jadi 1, X1, X2, X3, dan seterusnya. Gitu ya notasi matriksnya. Nah, perhatikan bahwa kalau misalnya dicetak tebal seperti ini, W-nya dicetak tebal atau X-nya dicetak tebal di sini, sebetulnya ini adalah vektor gitu. Tapi kalau di sini dilihat Y-nya tidak dicetak tebal, artinya ini skalar. Oke? Ini masalah notasi saja. Ya, kita sekali lagi kita belum bicara cara mencari W-nya berapa gitu ya. Yang kita tahu dalam datanya adalah nilai X dan nilai Y-nya. Kita belum tahu nilai W-nya berapa. Gitu ya. Nah, tapi intinya ketika kita pakai multidimensional
linear regression ini gitu, atau multiple linear regression ini yang terjadi adalah seperti ini. Ya, interpretasinya dalam 3 dimensi kira-kira seperti ini. Kalau tadi kita cuma punya tip saja, jadi total bill dan tip, sekarang total bill dan size. Size di sini adalah ukuran dari mejanya. Ini kasusnya sama, tipping di restoran atau di kafe. Jadi kalau misalnya total bill-nya sekian, kemudian ukuran mejanya sekian, gitu ya. Jadi kan mejanya ada yang buat 1 orang doang, buat 2 orang, buat 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan 6 orang, gitu ya. Di sini kasusnya. Terus kita lihat kalau misalnya total bill-nya lebih besar dan yang makan lebih banyak, gitu misalnya, ukuran mejanya lebih besar, maka tipnya berapa gitu? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ya itu hubungan yang kita mau lihat nanti. Jadi interpretasinya dalam 3 dimensi jadi seperti ini gitu. Tip yang kita mau prediksi. Kalau kita gambarkan berarti Y sama dengan W0 plus W1 X1 plus W2 X2. Ini adalah tipnya. X1-nya itu adalah total bill. X2-nya adalah size-nya tadi. Itu ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya saya sekarang punya contohnya seperti ini. Anggaplah saya sudah punya nilai untuk vektor bobotnya gitu. Jadi ini adalah W0-nya, ini adalah W1-nya, ini adalah W2-nya. Ini adalah X0, ini adalah X1, ini adalah X2. Contohnya kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari nilai Y-nya sekarang gitu? Berapa sih tip yang diberikan? Jadi ini tipnya. Berapa tip yang diberikan kalau kita sudah punya semua nilai ini gitu. Ya tinggal dikalikan saja seperti yang tadi contohnya, ini hanya dot product gitu. Jadi W0 kali X0 ditambah W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 gitu. Ya, contohnya seperti yang di sini. Jadi 0,67 dikali 1, kemudian 0,09 dikali dengan 12,02, 0,19 kali 2. Gitu ya. Hasilnya adalah 2,13. Jadi, kalau kita punya total bill-nya 12,02 dan ukuran mejanya adalah untuk 2 orang, kira-kira si pramusajinya akan dapat tip sebesar $2,13. Kira-kira seperti itu. Ya. Sekali lagi saya belum bicara gimana cara dapetin W-nya. Intinya kalau misalnya kita udah dapat W-nya, gimana cara dapetin nilai tipnya. Itu saja. Gitu ya. Dan perhatikan sekali lagi di gambar yang tadi, bahwa sebetulnya bentuknya itu menjadi bidang gitu. Kalau di gambar yang sebelumnya adalah bentuknya garis yang kita cari, maka ketika kita sudah punya 2 dimensi, 2 prediktor X1 dan X2, maka kita akan menghasilkan bidang. Nah, di dimensi yang lebih tinggi kita mencari apa yang disebut sebagai hyperplane gitu ya. Jadi plane itu bidang, hyperplane itu ya di atas itu. Secara visual kita nggak bisa lagi melihatnya kalau udah di atas 3 dimensi, tapi secara matematis ini tetap bisa didefinisikan ya. Tetap pakai rumus dot product yang tadi. Oke. So, kita udah tahu nilai Y-nya, kita udah tahu nilai phi atau W-nya, X-nya, sorry. Pertanyaannya adalah gimana cara dapetin nilai W-nya, gitu ya, weight faktornya dapatnya dari mana. Nah, nyatanya sebetulnya kita nggak bisa cari nilainya dengan phi inverse saja gitu ya. Kalau tadi kan kita sebetulnya punya Y sama dengan WX gini ya. Kenapa nggak nyari W-nya sama dengan Y per X gitu. Atau kalau tadi kita pakai vektor gitu ya, ini sama dengan phi dikali dengan W, kenapa W-nya tidak bisa dicari dengan phi inverse Y gini. Kenapa nggak bisa? Padahal ini kan sebetulnya, ya kalau kita punya matematisnya, aljabarnya, manipulasinya kira-kira begini saja gitu. Tapi ini tidak bisa dilakukan gitu. Ya, jadi tidak bisa Y per X saja atau phi inverse Y saja gitu. Kenapa nggak bisa? Alasannya adalah karena phi itu bukan matriks bujur sangkar gitu. Kalau kita mau cari inverse-nya dari sebuah matriks, dia mesti bujur sangkar dulu gitu. Dan masalah lainnya adalah datanya itu ada noise-nya gitu. Tadi kita ingat di depan bahwa datanya nggak pernah persis sama di garis gitu ya. Ada yang di atas garis sedikit, ada yang di bawah garis sedikit gitu. Itu adalah akibat dari noise-nya, sehingga kita nggak bisa dapat inverse dari phi-nya itu gitu, atau x-nya gitu ya, matriks x-nya itu nggak bisa kita dapatkan karena dia mengandung noise di sana, jadi nggak bisa didapetin exact-nya, inverse-nya. So apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama adalah kita lihat bentuk aslinya dulu, bahwa Y sama dengan
ini tadi dot product yang tadi ya, W transpose dikalikan dengan phi. W transpose phi ini sebetulnya sama kayak phi W gitu. Nggak ada bedanya gitu. Cuman ini hanya diubah, yang satu ditaruh di depan, yang taruh di belakang, supaya bisa dikalikan saja. Gitu ya, vektornya. Kemudian ditambahkan dengan epsilon. Gitu. Epsilon adalah nilai yang kecil sekali, ini yang disebut sebagai irreducible error. Gitu ya. Error yang tidak bisa dikurangi lagi, irreducible error. Gitu ya. Nah, errornya itu karena kecil sekali, kita asumsikan bernilai epsilon gitu ya. Epsilon untuk melambangkan nilai yang kecil sekali, dan dia terdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 0 dan variansinya adalah sigma epsilon square gitu ya. Nah, asumsi distribusi Gaussian sebetulnya kalau kita mau kayak kita punya penjumlahan seperti ini, dia kan hanya menggeser rata-ratanya saja ya gitu. Kalau kalian ingat gimana caranya mengembalikan dari tinggi badan gitu ya, distribusi tinggi badan kita buat menjadi standar normal distribution, caranya dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Nah, di sini berarti sebetulnya berlaku sebaliknya gitu. Kalau misalnya kita punya suatu variabel, random variabel yang terdistribusi secara Gaussian atau secara normal distribution, kalau kita tambahkan dengan nilai konstan ya yang nggak mempengaruhi terhadap nilai epsilonnya, maka ini berubah, bagian ini berubah menjadi yang ini implikasinya. Jadi nilai y-nya, nilai y-nya itu akan terdistribusi normal dengan parameternya adalah WT pi dan sigma epsilon square. Gitu. Jadi ini menjadi mu-nya, ini menjadi mu yang baru karena mu yang lama adalah 0 ya. Kan mu yang lama ya. Mu yang baru berubah menjadi ini. Kemudian variansinya nggak berubah. Karena ini hanya menjelaskan noise-nya saja gitu ya. Nah, karena y-nya terdistribusi secara Gaussian, kita bisa hitung probabilitas dari nilai y-nya given parameter yang diberikan. Gitu ya. Nah, seperti yang sudah diberikan di contoh pas kita membahas tentang peluang dan distribusi, maka yang kita perlu lakukan adalah kalau kita sudah punya y-nya berapa, parameternya, kita mau cari peluang dari nilainya given parameternya apa gitu kan? Kita mau mencari apa yang disebut sebagai MLE atau maximum likelihood estimation, gitu ya? Karena kita mau mencari nilai parameter yang akan memaksimalkan nilai probabilitas melihat datanya gitu. Kan idenya seperti itu. Jadi yang di sini asumsinya sama IID ya, atau independent and identically distributed. Independent berarti satu sama lain tidak mempengaruhi. Identically distributed berarti distribusinya sama untuk semuanya, gitu ya. Dan ingat triknya untuk mencari MLE, kita perlu mengubahnya menjadi log likelihood dulu, gitu ya. Jadi dari likelihood kita mencari log likelihood. Kalau diingat likelihood-nya dari probability of data given model gitu kan, ya ini likelihood ya. Probability of data given model itu adalah produk dari I sama dengan 1 sampai N, kemudian probability dari nilainya berapa gitu, probability dari X-nya, given parameternya apa, theta gitu misalnya. X ke I, given parameternya theta gitu ya. Nah, kalau di sini kasusnya adalah kita mau lihat probability nilai Y-nya, karena tadi yang di sini adalah Y mengikuti distribusi normal gitu ya. Terus kemudian W, T, pi, dan ini adalah sigma epsilon square. Dan kita mau mencari nilai ini, probability, likelihood yang maksimum likelihood estimation-nya untuk distribusi ini. Gitu. Berarti caranya adalah mencari likelihood-nya dulu gitu. Kalau dibentuk menjadi log likelihood, maka dia menghasilkan yang sebelah kiri, ya. Ingat kalau diterapkan log berarti menjadi sum, ya. Log of product menjadi sum of log. Terus setelah jadi seperti ini, hitung dengan distribusi Gaussian. Ini kan Gaussian ya, kita lihat PDF-nya, maka bentuknya jadi seperti yang di bawah. Gitu ya. Untuk jadi bentuk seperti di sini bisa kalian coba aja sendiri latihan dengan definisi distribusi Gaussian dan PDF-nya ya. Ininya seperti yang di bawah. Nah, terus apa trik berikutnya untuk mendapatkan maksimum likelihood? Ada yang ingat? Diturunkan turunan pertama sama dengan 0. Yes. Cari turunan pertamanya, kemudian set sama dengan 0. Ya. Nah, kalau interpretasinya, sebelum ke sana kita mau lihat
kira-kira jadi seperti ini gitu ya. Jadi nilai kan yang kita mau cari nilai y-nya gitu ya. Nah, dan y terdistribusi secara Gaussian gitu. Jadi kalau kalian lihat ini yang merah-merah ini kan kayak distribusi Gaussian atau distribusi normalnya. Jadi nilai y-nya tidak persis di tengah tapi bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Nah, cuman nilai yang paling mungkinnya atau expected value-nya itu adalah yang di tengah, yang garis birunya ini. Jadi bayangin ada banyak distribusi Gaussian sepanjang garis biru ini. Kira-kira bentuknya seperti itu, ya. Nah, kembali lagi tadi kita mau mencari ini kita kita cari turunan pertamanya kemudian set sama dengan 0. Gitu ya. Nah, tapi di sini yang sebetulnya kita bisa perhatikan sebelum kita berangkat ke sana, perhatikan bahwa ini kan parameternya yang kita gunakan sekarang W ya. Yang kita mau cari itu sebetulnya parameternya terhadap nilai W-nya. Likelihood terhadap, karena yang kita mau cari pada akhirnya adalah nilai W-nya berapa gitu kan. Nah, kalau kita mau cari terhadap nilai W-nya berapa, perhatikan bahwa bagian ini tidak terpengaruhi oleh W. Ya, jadi bagian yang ini, yang depan ini, tidak terpengaruh terhadap nilai W. Makanya kita bisa ganti sebagai C2 saja. Ya, konstanta saja. Karena kalau nanti kita punya seperti ini, kita mencari konstantanya, maka tinggal diturunkan, ini akan hilang gitu ya. Turunan dari konstanta kan 0, gitu kan? Ya, jadi bagian yang depan ini, karena ini konstanta, ini kita bisa lihat walaupun panjang begini, ternyata ini semua konstan kalau terhadap W, maka kita bisa abaikan nanti setelah kita turunkan. Terus bagian yang depan ini yang menjadi C1-nya, gitu ya, ini yang menjadi C1-nya. Nah, itu nilainya harus, dia akan pasti lebih besar dari 0. Kenapa? Karena sigma itu nilainya lebih besar dari 0. Gitu. Ya, nggak pernah negatif nilai sigma itu. Jadi ada minus C2 dan minus C1. Jadi kalau bentuknya di atas, kalau kita sederhanakan menjadi minus C2 minus C1 dikali dengan sum over yang kanan. Karena ini masih ada W-nya, berarti ini harus tetap, ya nggak berubah. Oke, so karena C1 lebih besar dari 0 dan C2 tidak dipengaruhi oleh W, maka yang dapat kita perhatikan adalah sebetulnya bentuknya nanti akan lebih mudah gitu. Karena mengalihkan konstanta positif itu nggak akan mengubah titik maksimumnya. Kan kita mau mencari maksimum likelihood estimation, ya maksimum likelihood estimation. Ya, ini likelihood-nya kita mau cari nilai maksimumnya di mana. Ya, kalau kita mengalihkan dengan konstanta positif, maka nilai konstantanya nggak akan mengubah titik maksimumnya. Itu yang pertama yang perlu digarisbawahi. Yang kedua adalah menambahkan konstanta juga tidak mengubah titik maksimumnya di mana. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya gambar gitu ya, kira-kira seperti ini, terus kita mau cari garisnya begini, anggaplah kira-kira begini ya, atau turun lagi gitu. Terus kita cari titik maksimumnya di sini. Anggaplah ini x maksimumnya gitu ya. Kalau kita geser lagi, nambahin konstanta kan sebetulnya kurva ini cuma digeser ke atas jadinya. Ini kita memindahkan kurva ini digeser ke atas. Apakah nilai xm-nya akan berubah? Enggak. Jadi bagian yang ini dan bagian yang ini itu tidak mempengaruhi apa-apa terhadap nilai W yang bisa memaksimalkan likelihood-nya atau log likelihood-nya di kasus ini. Oke? Sehingga yang kita perlu cuman mencari nilai yang sebelah kanan ini. Ya, si sum over YI minus WT phi I dikuadratkan. Dan ini yang dikenal sebagai sum of squared errors. Gitu ya. Y itu adalah nilai aslinya, true value-nya. Ini adalah predicted-nya. Ya, prediction-nya berapa. Jadi kita mau mengecilkan nilai, interpretasinya sama seperti di gambar yang tadi, visualisasi yang tadi. Kita mau mencari garis yang akan mengecilkan antara nilai aslinya dengan prediksi kita. Gitu. Ya, untuk setiap nilai, setiap data points yang kita punya. Gitu. Ya, jadi itu yang kita lakukan gitu. Kita akan menjumlahkan semua errornya gitu ya setelah dikuadratkan. Nah, kalau dilihat di sini kenapa ada kuadratnya? Kuadratnya membantu kita. Sebetulnya kuadratnya berdasarkan PDF dari Gaussian-nya, tapi sebetulnya kalau kita lihat kuadratnya ini juga memastikan bahwa selisihnya tidak akan saling menghilangkan satu sama lain. Kalau misalnya selisihnya ada yang negatif, kan nanti ada yang hilang. Ada yang bisa saling menghilangkan, ada yang positif, ada yang negatif, dia akan saling menghilangkan ketika dijumlahkan. Tapi karena dikuadratkan, berarti ini yang mau positif atau negatif berubah menjadi positif. Jadi dia semua errornya akan dijumlahkan. Kira-kira seperti itu.
So, konsekuensinya dari yang tadi, ketika kita memaksimalkan likelihood-nya, itu sebetulnya sama dengan meminimalkan sum of squared error-nya. Gitu. Jadi kalau kita mau mendapatkan maximum likelihood estimation-nya, nilai W yang bisa memaksimalkan likelihood-nya, itu akan sama dengan meminimalkan sum of squared error-nya. Gitu ya. Jadi kalau ini contohnya misalnya ini adalah titik-titik data points-nya, terus garisnya adalah residualnya. Ya, sum of squared errors-nya, error-nya itu yang ini, residual ini dikuadratkan. Ya, jadi setiap residual ini, setiap garis-garis ini kan ada nilainya panjangnya berapa. Nah, itu yang dikuadratkan, kemudian dijumlahkan untuk semua data points yang kita punya. Gitu. Ya, terus kalau kita lihat ini ada yang band-nya yang warna biru, ada pita warna birunya, itu yang menggambarkan distribusi Gaussian-nya nanti sebetulnya. Ya, lebar dari distribusi Gaussian-nya itu untuk satu standar deviasi itu yang garis biru tadi. Nah, so alih-alih menggunakan likelihood function yang tadi, kita bisa mendefinisikan apa yang disebut sebagai loss function. Ya, loss function itu ya fungsi error gitu. Kita salahnya berapa banyak gitu. Ini yang tadi. Ya, atau yi minus wt xi atau phi i tadi terserah mau yang manapun itu. Ini errornya, ini yang squared error istilahnya. Nah, versi notasi matriks vektornya seperti yang di bawah gitu ya. Jadi y minus phi w transpose dikalikan y minus phi w, atau ini dot product dari dua nilai ini. Gitu aja. Ya, perhatikan bahwa kalau di atas yi, yang di bawah y ditebalkan, cetak tebal, karena ini artinya adalah vektor. Sementara phi-nya nanti berubah menjadi matriks, bukan lagi vektor. Tapi matriks dikalikan dengan vektor, hasilnya juga vektor, sehingga ini bisa dikurangkan, kemudian vektor dot product. Ya. So itu, jadi alih-alih kita mendapatkan log likelihood-nya, kita cukup meminimalkan fungsi ini saja, loss function ini saja. Gitu ya. Nah, meminimalkan ini baru pakai cara yang tadi, gitu. Karena kita udah sederhanakan masalahnya, nggak perlu mempertimbangkan bagian depannya, kita cuma cari turunan parsialnya di set sama dengan 0. Gitu ya, turunan parsial terhadap W-nya. Nah, karena W-nya ada banyak, kita turuninnya terhadap satu-satu. Gitu. Jadi kalau kita misalnya tadi punya ada W0, ada W1, ada W2, W2, ada W3, dan seterusnya. Gitu. Kita melakukan turunan parsialnya terhadap masing-masing nilai W. Gitu. Jadi turunan parsial E terhadap W0, gitu. Turunan parsial E terhadap W1, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau versi mudahnya, biasanya ini, kadang ditulisnya sebagai nabla dari E terhadap W. Ya, nabla ini adalah gradien atau turunan pertama dari E terhadap W yang berupa vektor. Jadi, kalau di referensi yang lain, di literatur yang lain, kalian mungkin menemukan bentuknya kayak gini. Terus W0, turunan parsial W1, turunan parsial E terhadap W2, dan seterusnya. Gitu ya. Kira-kira seperti ini. Oke, ini gradien. Kalau kalian lupa, di kalkulus harusnya pernah dapat. Kalau lupa ya nggak apa-apa, wajar gitu. Harusnya kalian sehat berarti. Oke, nah ketika kita udah mencari turunan parsialnya, sebetulnya kalau kalian bingung dalam bentuk vektor seperti ini, kalian bisa analogikan dalam bentuk skalarnya dulu. Gitu. Anggaplah misalnya ini Wx saja, gitu. Apa yang terjadi? Gitu ya. Jadi anggap misalnya bentuknya hanya Y minus Wx kuadrat. Gitu. Terus nanti cari turunannya. Gimana cari turunannya? Ya pakai chain rule. Gitu, kalau kalian ingat. Ya, aturan rantai turunan. Gitu. Jadi asumsikan bahwa Y minus Wx, misalnya Wx-nya anggap U sama dengan Wx gitu misalnya. Terus nanti anggap Z sama dengan yang di dalamnya gitu, dan seterusnya gitu ya. Terus nanti cari du, dz, d, dan seterusnya lah gitu. Intinya gitu. Cari turunan parsialnya. Tapi intinya dari situ kemudian ketika kita set sama dengan 0, hasil akhirnya adalah nilai W yang akan memaksimalkan likelihood-nya atau meminimalkan error-nya itu adalah bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi transpose dikali dengan phi-nya, dicari inverse-nya, kemudian baru dikali lagi dengan atau dot product dengan pi transpose-nya. Nah, bagian yang depan ini, yang ada phi-nya banyak ini yang disebut sebagai pseudo inverse. Karena kita nggak bisa dapetin inverse-nya langsung, gitu. Kita bisa cari pseudo inverse-nya, gitu.
matriks yang ini, kalaupun tadinya tidak bujur sangkar, karena kita menyalurkan matriks dengan dirinya sendiri, itu akan menghasilkan matriks bujur sangkar, baru kita bisa cari inverse-nya. Nah, setelah kita cari inverse-nya, baru dikalikan dengan ini. Yang kita sebut sebagai pseudo inverse-nya. Itu baru dikali dengan dot product dengan Y di terakhir. Baru kita dapat nilai W-nya berapa dalam bentuk vektor. Ya, kalau mau diturunin sendiri silahkan untuk latihan. Tapi kira-kira hasilnya seperti ini nanti hasil akhirnya. Ya, W sama dengan bentuknya seperti ini. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ada yang kurang jelas? Pak, berarti intinya kan apa dari yang hasil turunan tadi itu sama dengan pseudo inverse-nya ya Pak ya. Tapi kalau misalnya apa namanya, seumpama kita anggaplah kita ngelakuin perhitungan itu satu-satu, terus kita bandingkan sama maksudnya apa yang diturunkan secara manual itu tadi sama dengan ke 0, terus kemudian kita pakai solusi analitisnya, apakah pasti sama atau kemungkinan bakalan ada kayak mirip-mirip gitu kayak kemarin itu misalnya angkanya selisih kecil gitu atau gimana Pak? Dengan yang likelihood di depan ya maksudnya? Iya. Kalau dengan likelihood yang di depan, karena kita cari turunan parsialnya hanya terhadap W, sebetulnya nanti hasilnya akan sama persis sebetulnya. Jadi ini hanya menyederhanakan permasalahan saja gitu. Bagian di depannya karena kita anggap semuanya konstan terhadap W. Kalau kita cari turunan parsialnya gitu ya terhadap W, bagian depannya akan jadi konstan, maka yang lebih penting itu bagian ini saja gitu. Dan hasilnya akan persis sama harusnya. Oke Pak. Ya. Oke, so kira-kira seperti itu. Ya. Nah, so itu solusinya. Oh, sorry. Satu yang saya belum bilang. Bentuk seperti ini yang disebut sebagai, kalian kenal juga dengan nama OLS, atau Ordinary Least Square. Ya. Ordinary Least Square, kenapa namanya seperti ini? Karena yang dicari adalah ini kan squared error ya. Kalau ingat tadi bagian yang ini, itu kan namanya squared error. Kenapa squared error? Bagian di dalamnya, jadi YI minus WTXI, itu kan error. Ini yang disebut sebagai errornya. Dikuadratkan, gitu. Jadi namanya squared error. Nah, yang kita mau cari adalah yang nilai errornya sekecil mungkin, gitu. Makanya namanya least square, gitu ya. Ordinary least square tuh, ya ini yang paling minimal lah, gitu. Yang paling gampang caranya, gitu. So, ini yang disebut sebagai ordinary least square. Jadi kalau kalian kenal, lihat ya literatur tulisannya OLS regression gitu ya, atau ordinary least square regression, sebetulnya yang dicari adalah bentuk simple linear regression ini gitu ya. Bentuk paling sederhana dari linear regression ini. Gitu. Oke? So itu maksudnya ya, OLS regression. Oke. So, nah perhatikan kembali, kita udah punya contoh 2 tadi ya. Yang kiri adalah kalau misalnya total bill-nya sekian, kita dapat tipnya sekian gitu. Kalau total bill-nya sekian, size-nya sekian, tipnya sekian. Jadi ini versi yang 1 prediktor, ini 2 prediktor. Terus kita udah bahas tadi bahwa kita bisa melakukan regresi untuk multidimensi. Tapi sebetulnya kalau kalian perhatikan masih ada kekurangannya dari regresi linear sederhana seperti ini. Apa kira-kira? Kebayang nggak kurangnya di mana? Ada pencilannya, Pak. Kenapa? Ya, ada pencilannya. Oke, that's a nice point. Betul. Kalau misalnya kita punya titik satu tiba-tiba di sini, garisnya akan berubah banyak. Gitu. Bisa jadi yang tadinya lurus begini terus jadi naik. Bisa jadi. Ya, kalau ada pencilan, betul. Garisnya bisa bergeser. Jadi, OLS, kalau kalian terapkan ke data yang punya pencilan, itu akan salah. So, itu sebenarnya bukan poin yang saya pengen sampaikan, tapi betul yang kamu bilang, bahwa pencilan itu mempengaruhi. Ini akan membuat garisnya berubah, jadi dia salah. Jadi yang dipakai bukan lagi OLS nanti. Kalau kita pakai OLS, hasilnya seperti yang ini. Tapi ini jadi salah. Alternatifnya, ini dibuang, titik yang ini kita buang, baru kita fit ulang ke datanya, jadi sehingga hasil garisnya benar, kayak yang hijau. Atau alternatif lainnya, distribusi yang tadi, si epsilonnya itu bukan mengikuti normal distribution 0 sigma epsilon squared, tapi mengikuti apa yang disebut sebagai Student distribution. Ya,
Tapi ini nggak akan saya bahas lebih lanjut. Kalian bisa cari aja literaturnya, bahwa epsilonnya nanti tidak lagi mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti student distribution. Student distribution itu sebetulnya mirip seperti distribusi normal, tapi dia punya degree of freedom gitu, yang nanti menyebabkan bahwa ekornya jadi lebih besar, atau dia lebih mungkin untuk menangkap ada outlier seperti ini. Jadi dia lebih robust terhadap outlier. Ya, lebih robust atau lebih tahan terhadap outlier. Makanya namanya bukan lagi ordinary least square, tapi ada yang namanya robust linear regression. Jadi kalau kalian menemukan robust linear regression, maka sebetulnya itu dia asumsinya bukan normal distribution, tapi student distribution. Itu betul. Ya, tapi saya mau cari yang lain lagi. Apa lagi yang mungkin jadi masalahnya di sini? Kalau misalnya sebaran datanya, misalkan trennya dia bentuknya kayak eksponensial, ya dia nggak bisa digambarkan dengan linear berarti kan? Yes, betul. Kalau kalian melihat tren sekarang gitu ya, misalnya dalam kasus coronavirus, kan growth-nya eksponensial katanya. Nah, kalau kalian fit linear model ke situ, maka modelnya akan jauh underestimate dari kasus yang sebenarnya, jumlah kasus yang sebenarnya. Jadi linear regression tidak akan berfungsi dengan baik kalau dipakai begitu saja sih. Ordinary square itu nggak akan berfungsi dengan baik kalau dipakai begitu saja ke datanya, kalau ternyata trennya tidak linear. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata tren aslinya, ini kan titik-titiknya masih lurus nih, tiba-tiba ternyata trennya begini. Bukan karena outlier, tapi karena emang growth-nya cepat sekali gitu ya. Jadi kalau yang nge-fit garis harusnya bentuknya kira-kira begini, naiknya banyak. Nah, itu yang disebut sebagai exponential growth-nya. Model linear paling hanya bisa begini garisnya. Jadi heavily underestimates dari data aslinya. Ya, betul. Lalu apa yang, nah kalau kayak gitu masalahnya itu apa yang bisa dilakukan? Pakai regresi yang lain mungkin, Pak? Pakai regresi, iya, pakai regresi yang lain. Tapi sebetulnya kalau kita mau pakai model si least square regression tadi, itu tetap berfungsi. Yang perlu dilakukan hanya mengubah, mentransformasi nilai X-nya saja. Jadi bayangin, misalnya kita punya data seperti ini, ya. Dan ini berlaku bukan hanya eksponensial. Kalau tadi kan kita contohnya eksponensial gitu ya, exponential growth. Kalau misalnya apapun yang non-linear gitu ya, misalnya bentuknya seperti ini saya coba generate datanya dengan menggunakan fungsi sinus ya, sinus X gitu, dengan noise gitu. Jadi Y-nya sebenarnya fungsi sinus X dengan noise. Jadi aslinya Y sama dengan sinus X ditambah dengan epsilon gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya datanya seperti ini, kita nge-fit least square regression ke sini, maka yang didapatkan garisnya seperti ini. Gitu ya. Jadi modelnya jadi jauh lebih sederhana dibandingkan datanya. Ini yang disebut sebagai underfitting, ya istilahnya. Ketika kita sebut underfitting dalam kasus regresi, artinya modelnya lebih sederhana daripada yang harusnya dicocokkan. Gitu. Oke? So, harusnya kan nggak gini ya garisnya ya. Kita ngelihat visually, kita bisa melihat, secara visual kita bisa melihat hubungannya sebetulnya tidak garis lurus saja, gitu, tapi dia naik sampai satu titik, kemudian dia turun lagi. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan nanti adalah mentransformasi datanya. Gitu. Tapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa kalau model yang dihasilkan lebih sederhana dibandingkan data yang seharusnya dicocokkan, itu yang disebut sebagai underfitting. Gitu ya. Modelnya mengalami underfitting. Oke? Nah, apa yang dilakukan? Salah satu transformasi paling sederhana itu menggunakan polynomial basis functions. Gitu. Jadi basis functions itu, bagian basis functions-nya itu sebenarnya ada banyak. Salah satu contohnya adalah polinomial. Gitu. Jadi yang tadinya hanya pangkat satu, kita ubah menjadi polinomial atau pangkat banyak, gitu ya, ordernya banyak. Jadi kalau kita mau mengubah tadi fp xp, X adalah input dimensi 1, maka modelnya menjadi Y sama dengan W0, W1X, W2X kuadrat, W3X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ordernya ini tergantung P yang kita tetapkan mau berapa. Gitu. Kalau di scikit-learn, kalian bisa cari di sklearn.preprocessing, kemudian cari modul namanya polynomial features, Ya, polynomial features ini akan mentransformasikan datanya menjadi bentuk seperti ini, dan dia punya parameter namanya order.
Si parameter order inilah yang berhubungan dengan P-nya. Jadi kalau kita set ordernya 2, maka dia menjadi W0 plus W1 X plus W2 X kuadrat. Belakangnya nggak ada. Ya. Perhatikan, beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan saya tulisnya Y sama dengan W0 plus W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3 gitu. Artinya ini, dan ini itu beda. Ya, ini variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga. Kalau di sini semuanya sama, X, X, X gitu. Karena ini variabel yang sama gitu. Jadi 3 variabel ini itu merujuk ke satu variabel yang sama gitu, si variabel X. Apapun itu contohnya gitu. Ya, jadi intinya kita mentransformasikan nilai X-nya menjadi X, kemudian X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Itu kira-kira. Ya, jadi kita transformasikan datanya, terus kita cari nilai weight yang bisa mencocokkan data tersebut. Anggaplah data yang tadi, ya ini ya scalar preprocessing import polynomial features, terus kita fit transform, kita ngubah nilai x-nya, include biasnya false. Jadi kalau nilai x aslinya adalah 2, 3, dan 4, jadi kita punya data ya, data nilai x-nya adalah 2, 3, dan 4. Jadi ini i-nya, ini berdasarkan indeksnya, indeks ke-1, indeks ke-0, indeks 1, indeks ke-2. Setelah kita melakukan polynomial features, ini menjadi x-nya, ini menjadi x kuadratnya, ini menjadi x pangkat 3. Gitu ya. 2 jadi 4, jadi 8, 3 jadi 9, jadi 7, 4 jadi 16, jadi 64. Itu kira-kira. Makanya nanti kita punya y sama dengan W0 plus W1 X, W2 X kuadrat plus W3 X pangkat 3. Gitu ya. Ini kalau satu fiturnya. Kalau misalnya fiturnya 2 gimana? Ya, ini akan pakai segitiga Pascal yang kalian pernah lihat. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Ada yang familiar dengan segitiga ini? 1, 4, 6, 4, 1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini X saja, gitu. Kemudian nanti X, kemudian ditambah, misalnya X1 ditambah X2. Ya, terus kalau yang ini menjadi yang 121 ya, berarti menjadi X1 kuadrat tambah X1, X2 tambah X2 kuadrat. Kemudian nanti ada X1 pangkat 3 plus X1 kuadrat X2 plus X1 X2 kuadrat plus X2 pangkat 3 gitu. Dan seterusnya. Nah, cuman kan kalau biasanya di segitiga Pascal kan kita 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Tapi kan kita mau cari weight-nya berapa gitu. Makanya ini sebenarnya tetap W1, ini W2, ini W3, ini W1, W2, W2, ini ada W3, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi weight-nya yang kita mau cari gitu. Kalau segitiga Pascal ini 1, 1, 2, 1, kira-kira bentuknya seperti ini. Tapi X1-nya pangkatnya turun terus, X2-nya pangkatnya naik terus. Ya, alternatifnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita misalnya fit ke data yang tadi, data yang biru itu, kita coba fit linear regression dengan terlebih dahulu mentransformasikan datanya menjadi polinomial basis 2, maka dia bisa dapat garis yang seperti ini, parabolik. Gitu ya, bentuknya kan kayak parabola. Jadi kita dapat datanya seperti ini. Ini best fit-nya, ini data yang paling bagusnya nanti. Bahwa dengan polinomial 2 kita dapat bentuknya. Karena kita tahu kan tadi ini cuma ada satu titik maksimum kelihatannya, terus dia naik sampai satu titik, kemudian dia turun lagi. Gitu. Jadi polinomialnya pangkat 2. Mau di-set pangkat 3 bisa nggak? Bisa. 4 bisa nggak? Bisa. Dan seterusnya bisa. Gitu. Terserah mau berapapun itu. Misalnya kita mau coba P-nya kita buat lebih besar ya, fungsi basis polinomialnya bukan pangkat 2, tapi saya bikin pangkat 12 misalnya. Maka bentuknya jadi seperti ini. Gitu. Ya, ingat bahwa kalau misalnya kita punya fungsi polinomial pangkat 12, berarti kita punya 11 titik optimum. 11 titik optimum artinya dia bisa ada 3 jenis titik optimum, titik balik minimum, titik balik maksimum gitu ya, sama saddle point. Titik atau titik belok istilahnya. Ya, jadi minimum point, maximum point, titik balik maksimum, atau saddle point ketika dia belok. Gitu. Ya, jadi misalnya di sini gitu kasusnya. Ini kan kalau di sini kalian lihat garisnya mungkin dia agak membelok gitu. Jadi atau kalau dulu mungkin digambarinnya kayak gini gitu. Ada titik di sini ketika dia berubah, kemiringannya berubah gitu. Nah, ini yang disebut sebagai saddle point. Di sini mungkin kita sebut sebagai titik balik
minimumnya di sini kita sebut sebagai titik balik maksimumnya misalnya. Nah, titik-titik ini, titik balik, titik belok ini, titik optimumnya itu ada 11 kalau kita pakai polinomialnya 12 gitu. Ya maksimal ada 11 titik balik ya, atau titik optimumnya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, terus kenapa jadi masalah? Jadi masalah karena sebetulnya dia mengalami overfitting gitu. Sebetulnya kan ini tadi kita tahu bahwa ini fungsi sinus aja gitu ya. Terus fungsi sinusnya kita kasih noise sedikit gitu. Nggak perlu garisnya sampai fit segininya gitu. Sampai belok-belok seperti ini, apalagi ini tiba-tiba naik, ini tiba-tiba naik. Karena kalau kita tambahkan jumlah sampelnya, kita lihat bahwa bentuk aslinya sebetulnya begini saja gitu. Ini dia malah nge-fit ke setiap data point yang ada, karena mungkin ya dengan polinomial yang lebih besar, modelnya bisa lebih kompleks, ya weight faktornya kita punya lebih banyak dimensinya, sehingga dia bisa lebih berbelok-belok bentuknya gitu. Jadi dia bisa nge-fit datanya. Kalau di sini kasusnya in sample error-nya, in sample error artinya error untuk data yang kita lihat itu bisa jadi lebih kecil. Tetapi ketika kita punya data yang baru di nilai yang sama gitu, sebetulnya ini nanti akan jadi salah gitu. Errornya malah jadi lebih besar gitu. Untuk data yang baru kita lihat gitu. Bisa jadi sebenarnya titik-titiknya aslinya di sini kalau kita udah punya data lebih banyak. Sehingga errornya jadi besar kan gitu. Ini ada salah di sini, ada salah di sini, ada salah di sini. Itu. Nah, ketika modelnya terlalu kompleks, lebih kompleks daripada seharusnya gitu ya, dari data yang seharusnya dicocokkan. Kompleks itu biasanya berhubungan dengan jumlah parameter yang dipakai gitu ya. Kalau parameternya makin banyak, nanti ketika kita bahas neural networks itu parameternya banyak sekali gitu. Nah, itu model yang lebih kompleks gitu artinya kalau parameternya lebih banyak. Dan itu lebih banyak daripada data yang seharusnya dicocokkan, gitu, lebih kompleks daripada data yang seharusnya dicocokkan, itu yang disebut sebagai overfitting. Jadi modelnya mengalami overfitting. Itu contohnya, gitu ya. Nah, alternatifnya untuk fungsi polinomial tadi, kita bisa juga pakai ada yang namanya fungsi basis Gaussian atau RBF nama lainnya, radial basis function, radial basis functions. Radial basis function ini bentuknya mirip seperti fungsi Gaussiannya gitu kan. Kalau di Gaussian kita punya ini ya, akar 2 pi sigma squared gitu. Kemudian ini ada eksponennya x minus mu squared per sigma 2 sigma squared. Ini minus depannya gini. Nah, radial basis function itu mirip seperti bagian ininya. Kalau kalian lihat bentuk umumnya radial basis function itu mirip seperti ini. Makanya namanya Gaussian. Kalau kalian ingat sekali lagi, bagian Gaussian ini sebetulnya adalah normalizing constant. Normalizing constant. Yang menyebabkan kalau kita integralkan, constant. Yang menyebabkan kalau diintegralkan ini semua, over, kalau ini diintegralkan minus tahingga sampai tahingga, ini nilainya 1. Yang memastikan nilainya 1 itu adalah yang bagian ini. Jadi namanya radial basis functions atau Gaussian basis functions itu karena bagian sebelah kanannya ini. Gitu ya. Nah, alternatif yang lain sebetulnya adalah kalian bisa, kalau udah tahu bentuknya, kalian bisa pakai fungsi tersebut gitu. Kalau misalnya tadi kita bahas, oh ya kalau misalnya ternyata eksponensial gimana? Ya udah kita ubah yang tadinya y sama dengan w x gitu ya, x plus c gitu misalnya, atau w1 ini w0 gitu misalnya. Ya ini kita bisa ubah gitu. Jadi y sama dengan W1 dikali dengan eksponen dari X gitu. Plus W0. Ini juga boleh. Terserah, jadi disesuaikan saja gitu. Kalau emang mau diubah jadi eksponen boleh, mau diubah jadi, atau ternyata hubungannya eksponen ini dijadikan log juga bisa, log dari X gitu, misalnya. Ya. Jadi Y-nya akan menggambarkan eksponen, berarti X-nya itu harusnya inverse-nya gitu, yaitu nilai log-nya, itu juga bisa. Gitu. Jadi ini diterapkan fungsi log ke semuanya di kanan. Tapi intinya yang kita mau cari sebetulnya adalah kita terapkan ke kiri dan kanan ya nanti. Ini bisa lebih kebayang kalau kalian gambarin garisnya. Jadi coba ubah, misalnya kalian punya data seperti ini adalah X, kemudian ini adalah Y-nya gitu ya. Kalian punya data seperti ini. Saya misalnya bentuknya seperti ini, hubungannya eksponensial. Terus kalian ubah,
Jadi ini tetap Y, tapi yang sebelah kanan kalian ubah jadi log dari X gitu. Ini akan menjadi garis lurus nanti. Titik-titik ini akan berubah menjadi garis lurus karena log dari eksponensial pangkat X itu kan sama dengan X saja gitu. Jadi ketika kalian terapkan fungsi log ke sini, maka dia akan jadi tersebar seperti garis lurus, baru kalian fit linear regression ke sana gitu. Sehingga dia bisa dapat garis lurus saja. Pas dikembaliin lagi, dia mengikuti growth eksponensialnya. Kira-kira kayak gitu. Kebayang nggak? Bayang nggak? Nanti coba dicontoh kasusnya, buka materi di labnya, praktikumnya, atau nanti coba dikerjakan, di tugas sebetulnya saya belum masukin ini, tapi kalian boleh coba sendiri. Nanti saya coba masukin deh di materi praktikumnya kalau kalian mau lihat bentuk transformasinya seperti apa. Tapi kalian selalu bisa coba sendiri kok, gitu. Maksudnya main-mainin aja gitu nilainya. Kalau X-nya aslinya eksponensial, terus kita mau fit apa yang terjadi, gimana perubahannya. Gitu. Ya. Bentuknya akan sama kayak ini. Kalau misalnya di sini kan dia kuadratik gitu. Aslinya kalau kita fit linear regression saja bentuknya begini. Terus setelah kita coba polinomial basis functions-nya, dia jadi seperti ini gitu, karena dia kuadratik jadi parabola. Nah, kalau eksponensial juga sama, kalau kita fit misalnya fungsi logaritmik ke situ, ternyata dia pas dikembaliin lagi jadi eksponensial, itu juga bisa. Gitu ya. Tapi fungsi basis Gaussian ini boleh dipelajarin, kalian mungkin akan pakai, bisa jadi. Di referensi yang saya taruh yang pertama tadi, di bukunya Jack van der Plas, yang Python Data Science Handbook, itu dia ngebahas tentang fungsi basis Gaussian, lebih lanjut di sana, kalau mau lihat contohnya, silakan. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kan kita mau mencari best fit modelnya ya. Kalau ini adalah toy example, ini cuma contoh mainan saja gitu. Ketika polinomial pangkat 2-nya bagus, tapi polinomial pangkat 12-nya jadi berlebihan. Kita pengen modelnya fleksibel, tapi nggak terlalu fleksibel gitu. Jadi, bahasa gaulnya mungkin fleksibel aja, nggak fleksibel banget gitu. Nah, itu gimana caranya? Gitu. Kita tahu cara membuat dia lebih fleksibel, gimana cara membuat dia lebih rigid atau lebih kaku. Salah satu caranya kalau dengan basis polinomial ya kurangin pangkatnya gitu. Jadi jangan pakai 12, misalnya pakai pangkat 3 atau pakai pangkat 4, itu bisa gitu. Alternatif yang lain sebetulnya adalah kita buat fleksibel dengan polinomialnya lebih tinggi, tapi kita berikan penalti kalau modelnya terlalu fleksibel atau parameternya terlalu banyak. Gimana caranya supaya bisa menghindari overfitting? Ada yang namanya ridge regression, ya. Ini adalah bentuk regularisasi. Jadi regularisasi, ya, supaya dia menjadi regular kembali, menjadi lebih kaku modelnya, lebih rigid. Gitu ya. Jadi kalau modelnya variansinya terlalu tinggi atau overfit, maka kita bisa menurunkan variansinya dengan regularisasi. Salah satu caranya adalah dengan ridge regression ini. Ya. Nah, ridge regression ini dikenal juga dengan nama L2 regularization. Jadi regularisasi dengan L2. Atau nama lainnya juga Tikhonov regularization. Ini boleh cari di Wikipedia, ini ada contohnya, penjelasannya tentang ini. Tapi intinya yang dia lakukan adalah kita kasih penalti ke koefisien modelnya. Jadi kalau misalnya, kan kita punya tadi banyak ya, W0, W1, W2, W3, W4, dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya W-nya banyak dan semuanya ada nilainya, ini harus dijumlahin dulu. Kita paksa dia untuk dijumlahkan nilai W-nya. Mau dia plus, mau dia minus nilai W-nya, kita kuadratkan dulu. Sehingga semuanya jadi positif. Setelah semuanya jadi positif, kita jumlahkan. Ya. Ini untuk J sama dengan 1 sampai P. P tadi polinomial ordernya, berapa pangkatnya, berapa degree-nya. Jadi W0, W1, W2, W3, W4, dan seterusnya itu kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan. Gitu ya. Setelah dijumlahkan, kita akan kalikan dengan nilai alfa. Ini adalah nilai berapa besar penaltinya kita mau kasih. Gitu ya. Bentuk yang kiri ini akan sama dengan yang kanan. Yang kanan ini, jadi kalau kalian ingat, ini adalah norm dari vektor. Jadi ini adalah W0 kuadrat plus W1 kuadrat plus dan seterusnya. Gitu ya. Ini W2 gini. Nah, supaya dia hilang, kita cuma dapat bagian dalamnya saja, ini tinggal dikuadratin. Ya, sehingga hasilnya bentuknya seperti yang kiri. Jadi yang ini sebetulnya sama kayak yang ini. Ya. Nah, depannya tinggal dikalikan dengan alfanya. Alfanya itu adalah berapa besar penaltinya yang kita mau kasih. Penaltinya maksudnya apa sih? Ya tadi, kalau misalnya modelnya terlalu fleksibel, kan kita punya
W0 yang ini yang menempel dengan X doang, ini yang menempel dengan X kuadrat, ini yang menempel, ini yang menempel dengan X pangkat 3, ini yang menempel dengan X pangkat 4. Jadi, ini kan yang menentukan nanti seberapa fleksibel modelnya. Makin tinggi pangkatnya, makin fleksibel modelnya. Nah, kalau semuanya ada nilainya, W3, W4 ini ada nilainya, maka modelnya sangat fleksibel. Idenya adalah kita mau ngebuang sebagian supaya nggak terlalu fleksibel. Jadi W4-nya kita set. Gimana caranya supaya bagian ini hilang? W4-nya kita buat sekecil mungkin gitu, sedekat mungkin dengan 0 gitu, 0,01 gitu misalnya. Atau ini dibuat 0 sekalian gitu. Sehingga totalnya pun, jadi kalau kita jumlahin W0 plus W1 plus W2 plus W3 gitu ya, dan seterusnya gitu ya, atau sum over J sama dengan 1 sampai P, J sama dengan kalau kita sum over J sama dengan 1 sampai P untuk WJ-nya gitu ya, dikuadratin, setelah kita jumlahkan ini, maka ini nanti nilainya akan kecil sekali gitu harapannya. Ya, nggak tahu lah berapa nanti, something nilainya. Oke. Dampaknya sebetulnya apa? Penaltinya diberikan kemana? Penaltinya kita berikan ke loss function. Tadi ingat di depan bahwa yang kita mau cari adalah si loss function ini, bagian yang ini. Ya. Ini adalah loss function yang kita definisikan tadi di depan. Sum of squared error-nya gitu tadi ya. Ini sum of squared error. Ya. Nah, terus kita coba kasih penaltinya di sini gitu. Ya. Harapannya adalah ini harusnya plus kayaknya. Penaltinya. Ya, harapannya adalah kalau misalnya kita tambahkan penalti ke sini errornya, kalau nilai W-nya besar sekali, maka nilai errornya akan ikutan besar gitu. Jadi kalau kita punya nilai ada banyak W terus nilai W-nya jadi besar sekali setelah dijumlahkan, maka errornya akan ikutan besar gitu. Jadi yang dilihat bukan hanya error berdasarkan sum of squared errornya saja, tapi ada penaltinya ketika W-nya banyak digunakan, modelnya terlalu fleksibel, maka dia akan dipenalti gitu. Errornya akan dibuat lebih besar. Ini plus ya. Jadi bukan minus, ini harusnya plus. Errornya akan dibuat lebih besar gitu. Dengan ini tadi, ya ini WD-nya adalah bentuk umumnya seperti ini. Tapi kalau yang kuadrat kayak yang tadi. Ya, jadi loss-nya nggak jadi bisa minimal karena W-nya jadi terlalu besar. Terus apa yang dilakukan? Ya udah, dia akan berusaha mencari solusi yang nilainya bisa dikecilkan lagi. Alfanya ini adalah apa yang disebut sebagai hyperparameter. Kalau parameter W ini kan yang kita cari dengan menggunakan fit, fungsi fit ya kalau di scikit-learn. Ini yang kita cari nilainya berapa. Dengan ordinary least square tadi gitu misalnya, OLS square-nya. Nah, yang alpha ini yang disebut sebagai hyperparameter. Hyperparameter artinya ini parameter juga, tapi kita yang tentuin, kita yang set mau nilainya berapa. Biasanya alpha itu nilainya tidak terlalu besar, bisa 0,1, 0,01, 1 juga boleh, 10 juga boleh. Tapi kalau terlalu besar, maka errornya akan jadi besar sekali. Contohnya kita set errornya 1000 gitu. Ya berarti errornya akan besar sekali gitu. Nggak akan sampai ke nilai yang kita harapkan. Karena errornya kok nggak kurang-kurang gitu, selalu ada yang nilai yang besar sekali. Kalau misalnya kita set 1000, maka untuk meminimalkan errornya, ini harus dibikin 0 semua, gitu. Dibikin disalah semua, gitu. Karena berapapun nilainya, ini akan kemakan sama yang nilai koefisiennya ini. Sehingga untuk meminimalkan fungsi ini, caranya adalah dengan mengubah semua nilai W-nya menjadi 0. Ya. Nah, parameter alfa tadi ya, parameter alfanya bebas kita yang tentukan, itu yang disebut sebagai hyperparameternya. Itu yang kita main-mainin ketika kita melakukan cross validation bisa, atau misalnya pas fitting data ke training dataset gitu ya, sebelum ke test setnya. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa langsung dapat solusi analitisnya. Solusi analitisnya bentuknya adalah kayak gini. Dia jadi alfanya dapatnya sekian. I di sini adalah identity matrix. Ingat, identity matrix itu adalah matriks yang nilainya 1 di diagonalnya, sisanya 0. Gitu ya. Dan ini besarnya berapa ya tergantung dengan phi-nya berapa gitu. Jadi ada berapa W yang kita punya. Jadi kalau ada W0, W1, W2, W3 ya berarti nanti identity matrix-nya 4 gitu. Identity matrix-nya ya 4 dan seterusnya. Ya, tapi intinya term yang ini nanti akan masuk ke dalam sini.
Setelah kita cari solusi analitisnya. Cara nyari solusi analitisnya gimana? Sama kayak yang tadi. Cari turunan parsial pertama set sama dengan 0. Gitu. Kalian akan dapat nilainya berapa. Nah, perhatikan bahwa alfa nempel ke W. Berarti alfa nggak akan hilang begitu saja karena ada di sini. Dia berhubungan sama W. Ketika dicari turunannya gitu ya. So, dampaknya seperti apa sih gitu? Dampaknya begini, kalau ini data yang sama kayak tadi, kemudian saya pakai polinomial 12, tapi saya set ridge regression, saya pakainya ridge regression dengan alfanya 0,1. Lihat bahwa bentuknya nggak sefleksibel tadi. Kalau tadi kita lihat polinomial 12 bentuknya begini. Lebih banyak liuk-liuknya gitu ya, lebih meliuk-meliuk, terus ada yang tiba-tiba naik di sini, tiba-tiba naik di sini. Setelah saya regularisasi modelnya, dibuat lebih rigid, dibuat lebih kaku modelnya dengan L2 regularization atau ridge regression, dikasih penalti gitu ya, maka bentuknya jadi begini. Ya lebih kaku aja gitu. Jadi nggak begitu banyak naik turunnya, meliuk-meliuknya nggak terlalu banyak. Ya, itu ridge regression. Sampai sini kebayang nggak maksudnya apa? Kebayang sih Pak, tapi masih agak bingung tadi di bagian matematisnya. Tapi nanti coba saya cari dulu. Iya, ya. Intinya sebetulnya kan ini bisa dikasih contoh aja, misalnya kalian pakai cuman sedikit gitu ya, W0, W1, W2 gitu misalnya. Berarti bagian yang ini sebetulnya, bagian ini adalah W0 kuadrat plus W1 kuadrat plus W2 kuadrat gitu kan. Nah terus, ini plus tadi ya. Terus ini apa gitu? Ini hubungannya kemana gitu? Hubungannya adalah ini kan error. Kita mau mencari nilai error yang minimal. Kita mau meminimalkan minimum error, gitu kan? Minimum error tadi sama dengan memaksimalkan likelihood function-nya, gitu kan? Jadi kita cari minimum error-nya saja. Nah, kalau kita mau cari minimum error-nya, tapi nilai ininya besar sekali, maka error-nya tetap akan besar, gitu. Jadi kita harus memaksa nilai W2-nya kita buat jadi lebih kecil lagi, gitu. Mungkin W2-nya misalnya mendekati 0 nilainya, atau W1-nya nanti juga dibuat mendekati 0. Nah, ketika nilainya sudah lebih kecil, maka error ini juga ikut kecil. Gitu. Nah, nilai alfanya terserah kita mau tentukan berapapun itu. Gitu. Itu pintar-pintarnya aja kita menerapkan, kita bisa coba-coba gitu loh. Ini bagian eksperimennya untuk hyperparameternya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagian turunannya, ya boleh diturunin sendiri sebagai latihan, tapi kalaupun mau terima hasil akhirnya aja, it's okay buat sekarang, nggak masalah, pelan-pelan aja. Gitu. Saya tidak expect kalian untuk bisa nurunin ini sendiri sampai langsung dapat solusi yang di bawah. Tapi kalau kalian cari di internet, googling aja gitu, ridge regression, terus analytic solution gitu ya, analytical solution, kalian akan temu proses nuruninnya gimana. Gitu. So anyway, dampaknya sebetulnya kalau kalian lihat itu seperti ini ya. Jadi kalau modelnya seperti ini kan 12 tadi ya, polinomialnya 12, berarti saya akan punya dari W0 sampai ke W12. Ya. Saya akan punya 12 parameter. 13 nilai 13 parameter karena dari W0 kan bukan dari W1. Jadi ada 13 parameter W0 sampai W12. Yang kiri adalah yang tidak diregularisasi. Yang kiri ada yang tidak diregularisasi. Ini yang OLS-nya. Ini adalah yang menggunakan ridge. Ya, ini ridge-nya yang alfanya tadi adalah 0,1. Perhatikan nilai koefisiennya. Ini untuk W0 ya. Jadi ini W0, ini W2, ini W4. Tengah-tengahnya ada W5, W6, W7, W8 gitu ya. Jadi ini W0, W1, ini W2-nya gitu misalnya. Ini W3, ini W4-nya berapa nilainya dan seterusnya gitu ya. Jadi ada 13 nilai tadi saya bilang gitu, dan dia bernilai di W3, W4, W5, W6 gitu. Perhatikan sekali lagi nilai ininya. Ya, nilainya besar sekali itu 750, yang ini 800, yang ini minus 300 gitu, yang ini minus 1000 gitu. Jadi apa sih hubungannya? Kalau nilainya dibuat besar sekali, dia bisa saling meniadakan gitu kan. Yang satu positif sekali, yang satu negatif sekali gitu. Jadi harapannya dengan dia sangat fleksibel, dia bisa saling meniadakan, terus kita dapat nilai yang lebih kecilnya yang kita harapkan. Ketika nilai koefisiennya besar sekali seperti ini, gitu, dan saling meniadakan, gitu ya, magnitudenya besar, tapi ada yang ke atas, ada yang ke bawah,
maka sebetulnya yang terjadi modelnya sudah mengalami overfitting. Ini yang disebut overfitting. Jadi salah satu diagnosis untuk melihat modelnya overfitting atau enggak, lihat ininya. Nilai koefisiennya berapa besar. Kalau besar sekali gitu ya, sampai ratusan gini dan saling meniadakan, maka modelnya kemungkinan besar mengalami overfitting. Terus kalau kita terapkan reach ke sana, reach regularization ke sana, perhatikan nilainya. Ini sekarang nilainya jadi 0,0 sampai 0,6 saja. Jadi yang tadinya ratusan, yang plus ratusan sampai minus ratusan atau sampai minus 1000, sekarang dipaksa untuk lebih mendekati ke 0. Ya, dari W4-nya tadinya 750, sekarang cuma jadi minus 0,09 gitu, atau 0,08 gitu. Kecil sekali gitu nilainya. Ya, jadi yang dari yang sini, setelah kita apply reach, jadinya seperti yang kanan. Cuman di sini gitu, misalnya di W1 ini saja yang nilainya seperti ini. W2 nilainya begini. Ini yang W3, ini W4-nya, dan seterusnya. Tapi dia nilainya jadi lebih kecil gitu, jauh lebih kecil. Karena sudah diregularisasi. Ingat sekali lagi, ini terjadi karena kita memberikan penalti terhadap nilai W-nya. Kan kalau ini dijumlahkan sekarang, pasti jauh lebih kecil daripada yang kiri kan? Dan ingat, ini tuh dikuadratin. Jadi walaupun dia saling meniadakan, karena kita sudah menguadratkan nilainya, maka ini jadi besar, ini jadi besar, ini jadi besar, semuanya positif, dan dijumlahkan nilainya sangat besar. Gitu. Ini bisa jadi, yang sebelah sini, error dari W-nya bisa jadi lebih dari 1000. Yang sini. Yang di sini, errornya sudah jauh lebih kecil. Karena dia 0,6, ini 0,2, 0, berapa gitu. Ya. Anggaplah ini kalau kita total 2 kali 0,1 berarti nilainya harusnya cuma bagian errornya gitu ya, bagian ininya. Itu harusnya ya approximately 0,2 lah. Sementara di sini bagian errornya ini yang penaltinya tadi, ini bisa sampai lebih dari 1000. Jadi itu dampaknya sebetulnya. Kebayang nggak maksudnya? Cukup jelas sampai sini? Mulai kebayang, Pak. Jelas, Pak. Ya, jadi ini alfanya baru kita set 0,1. Nah, sekarang kita mau lihat apa dampaknya kalau misalnya kita ubah-ubah nilai alfanya. Kalau tadi 0,1 saja, kita sekarang main-mainin. Ini contoh yang lain ya, saya ambil contoh yang lain. Misalnya kita ubah nilai alfanya. Ini adalah 10 pangkat minus 9, jadi 0,0001 gitu ya, banyaklah nolnya gitu. Ini 0,001 minus 3, 10 pangkat minus 3. Gitu ya. Jadi makin ke kanan sebetulnya makin besar seperti biasa gitu ya. Ini makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin kecil. Ini mungkin makin mendekati ke sini nilai penaltinya 0 misalnya. Makin sini nilai penaltinya 1 gitu misalnya. Ya. Ini adalah weights-nya. Jadi kalau di sini ini adalah anggap saja ya, ini anggap saja ini W0, ini W1, ini W2. Jadi satu garis mewakili satu nilai weight, ini W3 dan seterusnya. Ya, ada 10 kalau nggak salah ini garisnya. Jadi ini mewakili nilai weight-nya. Perhatikan bahwa seiring dengan alfanya kita buat lebih besar, ya kalau alfanya kita buat lebih besar, misalnya lebih besar dari 0, maka nilai weights-nya itu justru mendekati 0. Ya. Artinya semakin besar penalti yang kita terapkan, maka modelnya akan memaksa W-nya itu dibuat lebih kecil lagi gitu, supaya errornya jadi lebih kecil. Gitu. Tapi errornya kan error terhadap penalti, bukan error terhadap data gitu. Jadi hati-hati ketika menerapkan nilai alfanya, jangan dibuat alfanya terlalu besar, nanti error secara keseluruhannya akan menjadi sangat besar. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah ini sum over I sama dengan 1 sampai ke N, kemudian YI minus WTX, gitu ya, kuadrat, WTXI kuadrat, sorry. Kemudian ditambah alfa W. Bagian yang sebelah sini adalah error datanya, error data. Yang ini adalah error koefisien. Jadi ini dua term yang terpisah. Bagian sebelah kanannya dipengaruhi oleh berapa besar kita nentuin alfanya. Bagian yang kirinya itu ya berdasarkan datanya. Walaupun ini kita buat errornya sekecil mungkin, bisa jadi error terhadap datanya sangat besar.
bisa jadi juga error datanya sudah kecil, tapi error koefisiennya jadi terlalu besar karena kita bikin alfanya terlalu besar, gitu. Alfanya jadi jauh lebih besar dari 0, gitu misalnya. Ya error koefisiennya akan sangat besar, gitu. Sehingga error totalnya juga jadi sangat besar. Nah, kalau kita buat alfanya sangat besar, sehingga errornya sangat besar, cara membuat errornya lebih kecil, modelnya akan memaksa W-nya, ya udah W-nya kecilin aja, gitu. Sehingga kita menemukan nilai ini, gitu. Nilai W-nya jadi sangat kecil. Sementara ketika tidak diregularisasi dengan parameter yang sangat banyak, maka ada yang positif sekali, ada yang negatif sekali. Gitu. Jadi ini adalah dampak nilai alfanya terhadap nilai weights-nya. Gitu. Ya, semoga kebayang ya dengan ilustrasi ini. Maksudnya gimana? Oke. Nah, alternatifnya untuk ridge regression itu ada yang namanya lasso regression. Konsepnya mirip seperti ridge regression, artinya kita nambahin penalti ke modelnya. Tapi kalau tadi penaltinya ditambahkan itu adalah W ini, ya L2, ini dikenalnya sebagai L1 regularization. Kalau tadi caranya ini adalah dikuadratkan gitu ya, kemudian W0 kuadrat plus W1 kuadrat plus W2 kuadrat dan seterusnya. Terus ini nanti dikuadratin lagi, bagian ini nanti dikuadratin lagi sehingga akarnya hilang. Itu ini yang menjelaskan bagian pangkat ini. Nah, kalau di L1 regularization atau lasso regression, dia nggak pakai kuadrat-kuadrat gini, tapi karena kita mau jumlahnya semuanya nilainya positif, maka yang dicari adalah absolute value-nya. Jadi W0 ditambah dengan W1 ditambah dengan W2 gitu ya. Jadi semua absolute value-nya, semua yang negatif nanti jadi positif. Karena kita cari absolute value-nya. Nah, dampaknya dari sini sebetulnya justru kalau di lasso dia penaltinya lebih besar lagi gitu dengan lasso regression. Jadi banyak koefisiennya yang nanti nilainya dibuat 0, dia lebih harsh, lebih keras dalam memberikan penaltinya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau dilihat fittingnya tadi ya, ini sama. Jadi kita punya 12 polinomial 12. Alfanya kita set sama-sama 0,1 untuk ridge dan lasso. Perhatikan bahwa yang lasso bentuknya lebih rigid lagi daripada yang ridge. Jadi bentuknya ya udah begini aja gitu. Sementara yang ridge seperti itu. Jadi bisa jadi model yang lasso ini malah jadi underfit karena terlalu kaku. Jadi secara umum sebetulnya lasso itu lebih kaku daripada ridge regression. Perhitungannya sebenarnya mirip kayak yang tadi, nggak beda jauh. Mungkin nanti di solusi analitisnya aja yang sedikit berbeda. Tapi intinya bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, kalau dilihat dari sisi koefisiennya, perubahannya begini. Jadi lebih harsh lagi. Kalau kalian lihat ya, yang ini kan 0,6, yang lebih besarnya ini 0,04. Jadi nilainya jauh lebih kecil. Jadi yang ini nilai koefisiennya lebih besar daripada yang di kanan. Dan perhatikan bahwa banyak sekali nilainya yang 0. Ini kalau nggak ada di sini, ini artinya 0 nilainya. Nggak kelihatan. Jadi sebenarnya ada, tapi nilainya kecil sekali gitu, mendekati 0. Yang bernilai cuma di sini, di W3, kemudian W5, dan W6. Sisanya mendekati 0. Gitu. Sementara di sini, ini masih ada W1, masih ada W2, gitu. Masih ada W3, ada W4, dan seterusnya. Jadi lasso itu sebetulnya lebih banyak memberikan penaltinya, lebih harsh daripada si ridge regression. Gitu ya. Jadi ini mana yang harus dipakai ya terserah gitu, tergantung kalian mau membuat modelnya serigid apa atau sefleksibel apa gitu. Itu pilihannya. Itu juga kenapa kalian sulit sekali untuk apply satu model terus semuanya langsung bagus gitu, karena ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing modelnya. Lasso memang lebih rigid, tapi di beberapa kasus mungkin kalian perlu itu. Di ridge dia memang sedikit lebih fleksibel daripada lasso gitu, walaupun tetap memberikan penaltinya. Ordinary least square ya sama sekali nggak memberikan penalti apa-apa. Jadi kalau kalian mungkin punya banyak variabel, ya bisa aja nggak berpengaruh apa-apa. Oh, anyway, lasso ini atau ridge ini bukan hanya berlaku untuk yang pangkat kuadratik tadi ya, nggak hanya berlaku untuk W0, W1, X plus W2, X kuadrat, dan seterusnya gitu. W3, X pangkat 3, gitu, W4, X pangkat 4. Nggak hanya di sini,
tapi apapun itu gitu. Jadi kalau misalnya ini X, jadi ini X1, ini X2, X3, X4, artinya kalau ada variabel yang sebenarnya tidak penting-penting amat gitu bahasanya, atau variabel yang tidak terlalu berpengaruh ke hasil akhirnya, tapi malah mengacaukan, kalian akan menemukannya kayak gini kalau misalnya kasusnya yang udah ngambil data mining mungkin familiar dengan istilah multi-collinearity gitu ya, multi-collinearity. Ini adalah kasus ketika kalian punya X1 itu mirip sekali nilainya dengan X2. Gitu. Kalau X1 mirip sekali dengan X2 nilainya, maka dia akan jadi satu positif sekali atau negatif sekali. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa pakai ridge regression atau lasso regression. Jadi dua-duanya tetap bisa dimasukin, tapi kita regularize dengan model ini, dengan ridge atau dengan lasso. Kalau kita cuma pakai nilainya saja dimasukkan terus fit OLS ke sana, maka ini akan jadi problem, akan jadi masalah. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. So, ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Ada yang masih kurang jelas? So far so good sih, Pak. Tinggal nanti latihannya aja, Pak. Labnya mungkin, Pak. Ya, oke. So, itu ya. Jadi, hari ini kita udah belajar tentang regresi linear yang pada dasarnya mengasumsikan Y-nya itu terdistribusi secara Gaussian sebagai dampak dari noise-nya, gitu ya. Si Gaussian, ada Gaussian noise-nya. Itu yang kenapa ada pitanya tadi dari garis, kemudian ada pitanya yang warna biru tadi. Kemudian kita mengasumsikan Gaussian noise dalam regresi linear, sehingga kita akan menemukan bahwa dengan meminimalkan sum of squared error-nya, itu akan sama dengan memaksimalkan, ini akan sama dengan memaksimalkan likelihood-nya dari fungsinya, dari weight-nya. Ya. Nah, ordinary least square itu didapatkan bisa dengan fungsi analitis dari fungsi error-nya. Jadi kalau kita dapat sum of squared error-nya, kita dapat ordinary least square-nya gitu. Yang tadi bahwa W-nya atau prediksi terbaik W yang membuat likelihood-nya atau error-nya minimal itu adalah dengan ini. Transpose dikali dengan Y. Ya, ini adalah solusi analitis untuk ordinary least square. Terus dari sini kita juga sudah belajar tadi regresi linear sederhana itu punya masalah kalau ternyata hubungannya tidak linear. Terus gimana cara mengatasinya? Ya buat dulu datanya ditransformasikan supaya tidak lagi jadi linear. Setelah datanya jadi tidak linear, walaupun secara W-nya kita tetap melihatnya sebagai kombinasi linear, kita akan bisa mencocokkan data yang tidak linear hubungannya, bisa eksponensial, bisa logaritmik, bisa polinomial, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mentransformasikan fiturnya dan meregularisasi bentuknya dengan menggunakan L1 atau L2, ya, lasso atau ridge regression. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, bagian yang polinomial tadi, polinomial ini transformasi fiturnya kan tadi yang saya kasih contohnya polinomial ya. Polinomial itu sebetulnya lebih gampang dijelaskan, tapi pada prakteknya ini jarang dipakai si polinomial features ini. Kenapa? Karena jarang sekali kita melihat yang bentuk persamaannya sebetulnya polinomial gitu, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 itu jarang kita temukan. Jadi kalau mau dilihat di sisi praktikalnya gitu ya, di dunia data yang dunia nyata, kalian jarang nemuin polinomial, lebih sering ketemunya RBF, si radial basis functions tadi, lebih powerful kalau kalian menghadapi dunia nyata. Jadi silakan dipelajarin. Tapi kalau untuk menjelaskannya sebetulnya jauh lebih gampang pakai polinomial dulu. Startnya dari polinomial dulu. Nah, untuk RBF-nya kalian bisa pelajarin sendiri. Ide besarnya seperti yang saya ajarkan tadi di polinomial, cuman beda fungsi yang dipakai saja. Fungsi basisnya beda, itu aja. Ya, secara umum kira-kira seperti itu. So, itu aja materinya. Jadi kita berakhir di regresi linear untuk hari ini. Ini sebagai materi sebelum UTS. Baca tentang ini, ya, in-depth linear regression di Sandbook sekali lagi. Ini akan sangat membantu. Untuk logistik regression-nya nanti akan saya tukar di materi SVM, ya, yang harusnya SVM, support vector machine, saya akan ganti dengan logistik regression. Biar lebih kita punya lebih banyak waktu untuk mendalami materinya. Karena SVM sebetulnya, kalau kalian cukup mengerti tentang logistik regression, SVM itu bisa dipahamin pelan-pelan gitu dengan logistik regression.
ada manipulasi lain yang bisa dilakukan lah intinya gitu. So, ya, itu aja. Ada yang mau ditanya terakhir? Terima kasih. Sampai ketemu di 3 minggu lagi dari sekarang ya berarti ya. Itu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.